Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, senang sekali ya kita ketemu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita lanjut lagi ya Sobat Asa, ngobrolin soal Bapak Wardiasa. Betul, kalau kemarin kan kita udah bahas awal mula beliau di Pusri. Nah, sekarang... Sekarang kita fokus ke momen perpisahan beliau. Setelah 20 tahun loh di Pusri. Wow, 20 tahun. Terus memulai tantangan baru ya? Iya, pindah ke Cikampek jadi Direktur Utama Pupuk Kujang. Babak baru banget. Sebuah langkah besar ya ini. Oke deh Sobat Asa, siap ya? Mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Jadi, Sobat Asa, ini kan setelah sukses besar ya, bangun Pusri 2, 3, sama 4. Iya. Nah, di sini posisi Pak Wardiasa naik jadi pimpinan produksi. Wah, berarti membawahi 4 pabrik sekaligus ya? Iya, 4 pabrik. Tapi tantangannya jadi beda lagi. Tantangan apa tuh? Kan pabrik udah jalan semua. Justru itu, pas beliau jadi direktur produksi, tantangan terbesarnya itu sumber daya manusia, SDM. Kenapa dengan SDM-nya? Karena Pusri dapat tugas juga buat bantu startup pabrik-pabrik pupuk baru di luar Palembang. Oh, jadi harus bagi orang ya? Kemana aja tuh? Ke Pupuk Kaltim, terus ada ASEAN Aceh Fertilizer atau AAF, sama Pupuk Iskandar Muda, PIM, yang di Aceh itu. Wah, dilematis banget pasti ya. Harus kirim tim terbaik keluar, tapi pabrik sendiri juga butuh orang ahli. Nah, itu dia tantangannya. Pak Wardiasa harus pinter-pinter ngatur rotasi, kaderisasi. Terus gimana solusinya? Kuncinya, kata beliau di buku ini, itu dedikasi dan keikhlasan karyawan Pusri yang luar biasa. Mereka rela kerja ekstra gitu ya? Iya, kerja keras banget, lembur-lembur. Demi mastiin pabrik di Palembang jalan, sambil bina pabrik baru demi kepentingan nasional. Salut sih sama orang-orang Pusri zaman itu. Pengorbanan SDM inilah yang jadi fondasi kuat swasembada pangan kita. Betul banget. Nah, terus setelah semua itu, tibalah momen perpisahannya. Oh iya, setelah 20 tahun mengabdi ya. Betul. Tepatnya itu 19 Juni 1986. Itu hari terakhir Pak Wardiasa di Pusri. Pasti campur aduk ya rasanya. Pasti. Ada cerita beliau sempat berhenti sebentar dekat Tugu Pekerja. Itu kan Tugu pertama ya, pas Pusri dibangun. Ah, iya. Yang sekarang udah ada temennya ya. Udah rame. Ada Tugu Syukur buat Pusri 2, Tugu Tampak buat Pusri 3, sama Tugu Takwa buat Pusri 4. Tugu-tugu itu ada artinya ya, bukan cuma monumen biasa kan? Iya, ada filosofinya. Tugu Syukur itu lambang kesetaraan, Tugu Tampak itu keterbukaan. Terus Tugu Takwa. Itu lambang doa dan kepasrahan. Kayak tangan berdoa gitu bentuknya. Mungkin ini nilai-nilai yang mau ditanamkan juga ya di Pusri. Masuk akal. Kerja keras, tapi tetap ingat yang di atas ya. Kebayang sih beliau berdiri di situ, ngeliat tugu-tugu itu semua. Iya, pasti tercekat ya. Matanya berkaca-kaca mungkin. Mengenang perjalanan dari nol, dari foreman. Tingkat awal banget. Sampai jadi direktur produksi. Ikut bangun pabrik-pabrik besar itu. 20 tahun bukan waktu yang sebentar loh. Tapi katanya ada cerita lucu juga ya di tengah haru itu. Iya, ini unik nih. Ada kenangan yang mungkin bakal dikangenin Pak Wardiasa maksudnya. Kenangan apa tuh? Jadi ada burung beo di sana yang katanya suka nyapa beliau. Tapi nyapanya khas banget. Iya, ada beo yang suka nyapa, Assalamualaikum, warbotak, warbotak. Kenangan kecil tapi membekas. Ada-ada aja ya, burung beo pandai bicara, sapa khasnya bikin tertawa. Cakep. Lanjutin dong. Pergi bukan berarti lupa, kenangan Pusri selalu terbawa. Mantep pantunnya. Ya, begitulah Sobat Asa. Ada lucunya juga ya. Senja itu lembaran 20 tahun di Pusri ditutup. Dan besoknya siap buka lembaran baru. Betul, di Cikampek. Jadi nakoda baru buat Pupuk Kujang. Wah, kisah Pak Wardiasa ini menarik banget ya Sobat Asa. Mengingatkan kita kalau setiap perjalanan itu ada akhirnya. Dan kadang kita perlu berani ya buat keluar dari zona nyaman, bahkan setelah 20 tahun mengabdi gitu. Iya, buat menyambut tantangan baru, potensi baru. Ini jadi pertanyaan juga buat kita mungkin ya. Pertanyaan gimana tuh? Ya, dalam perjalanan karir kita, kapan sih saat yang pas buat pindah, meninggalkan yang udah kita bangun demi sesuatu yang mungkin lebih besar atau beda di tempat lain?
Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan Sobat Asa. Oke deh. Nah, jangan sampai ketinggalan ya Sobat Asa, pembahasan kita selanjutnya pasti nggak kalah unik dan menarik. Stay tune terus ya, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.